Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dan Bung Rocky Gerung Official. Udara hari ini cerah, tetapi biasanya siang nanti bisa berubah dengan cepat. Saya lihat bunga-bunga di belakang Bung Rocky bermekaran. Waduh, udah segar sekali kelihatannya anunya ya, cuacanya ya, cerah cuacanya. Ya. Ya, ini lagi cerah dan ini bunga saya tanam itu. Kelihatan indah memang, tapi tidak seindah Desa Wadas yang betul-betul ditanam oleh alam. Jadi hutan yang bagus di situ, perkampungan yang terlihat subur itu. Itu bedanya antara apa yang dirawat dan apa yang disediakan oleh alam. Apalagi kalau dua-duanya yang sudah disediakan oleh alam dan dirawat, dirusak juga oleh negara, oleh pemerintah, oleh gubernur, oleh presiden. Nah, itu bahayanya. Oke, saya sempat lihat kemarin memang ada satu laporan yang dibuat oleh Watchdog ya, bagaimana situasi di Wadas. Waduh, ini memang betul, ini desa impian lah gitu. Saya tadinya membayangkan sebelumnya ya, sebelum saya kemudian baca-baca Wadas, Batu Andesit itu daerah Gersang gitu ya, bebatuan. Ternyata itu daerah yang subur sekali dan saya bisa memahami kalau warga mati-matian mempertahankan itu karena itu memang ya kehidupan mereka gitu ya. Itulah kalau kita bandingkan dengan bagaimana dunia sekarang memahami yang disebut habitat, itu artinya Gubernur Ganjar itu Yunto Presiden Jokowi yang punya ambisi membangun bendungan itu dengan demi kemakmuran orang banyak, tapi dengan menindas orang lain, kan itu jadi tidak mungkin ada semacam etika utilitarian hari-hari ini ketika bumi itu justru lagi meminta supaya semua orang itu dinyatakan setara, bukan demi yang banyak maka yang sedikit itu harus dikorbankan itu. Kan itu kan cara berpikir Jokowi, cara berpikir Mahfud, cara berpikir Ganjar, cara berpikir Muldoko, kan begitu semua kan. Jadi mereka sebetulnya ini orang-orang yang buta huruf terhadap yang disebut dunia baru itu, dunia yang tidak lagi bertumbuh atas asal growth, dunia yang pergi pada solidaritas. Jadi kalau kita bongkar sebetulnya alam pikiran istana itu betul-betul tertinggal. Jadi mau diapain orang yang tidak bisa berpikir gitu. Jadi kita antara memaafkan dan mentertawakan aja kan. Dan mungkin kita tertawakan karena mereka yang harusnya tahu tentang new kind of ethics ternyata buta huruf. Oke. Tapi sebelum kita balik lagi ke Wadas, saya kira kita harus tetap update Wadas karena ini masih menjadi running issue ya, Bung Rocky, lihat sikap pemerintah. Saya ajak Anda dulu jalan-jalan ke Sulawesi Utara. Kapan terakhir Anda pulang kampung ke Sulawesi Utara, Bung Rocky? Wah, sebelum COVID lah. Oh, udah cukup lama ya, cukup lama. Oke. Ini ada peristiwa penting saya kira di Sulawesi Utara ini yang juga banyak jadi sorotan media. Rupanya kemarin Ibu Puan, lalu Ketua DPR, kemarin beberapa hari yang lalu berkunjung ke Sulawesi Utara dan kita tahu gubernurnya kan dari PDIP ya, di sana Oli Dodo Kambai itu adalah dia elitnya DPP PDIP. Dia disambut dengan baik di situ dan ternyata kata Puan bukan hanya gubernurnya, tapi tiga pilar ini saya kira muspida ya, Bung Rocky, itu berarti ada Pangdam, ada Kapolda gitu ya, ada yang lain-lain secara begitu ya, tiga pilar itu. Dia disambut, tiga pilar apa tiga periode? Dia disambut luar biasa, kata dia, wah ini luar biasa sambutannya di situ. Tapi kemudian dia curhat, katanya ada ini gubernur saya yang tapi kalau saya datang nggak pernah mau nyambut gitu. Ini malah saya disambut oleh gubernur yang lain gitu. Saya nggak tahu maksudnya lain karena kalau Sulawesi Utara kan sebenarnya gubernur dia gitu. ini orang kemudian media atau pengamat mengkait-kaitan ini dengan Ganjar juga gitu. Ya, itu Ibu Puan tentu punya kepekaan di dalam menghitung political influence-nya dia itu, pengaruh politiknya. Tentu Ibu Puan datang ke Manado disambut oleh Gubernur Oli Dondo Kambai, dan itu menunjukkan bahwa Gubernur Sulawesi Utara mengerti tata krama politik gitu. Dan Pak Dondo Kambai tentu paham bahwa di dalam diri Puan Maharani ada 3 fasilitas yang ada di dalamnya. Itu pertama, dia adalah pemimpin partai dan mesti dihormati karena Puan memenangkan PDIP di Sulawesi Utara. Yang kedua, dia adalah ketua DPR
yang adalah speaker dari parlemen, dan harus ada protokoler yang harusnya resmi memang. Yang ketiga, Puan adalah perempuan, dan itu menunjukkan bahwa Pak Oli Dondo Kambe paham tentang etika politik itu tuh. Itu aja udah cukup untuk menerangkan bagaimana relasi di antara Puan dan kalangan PDIP, terutama gubernurnya. Ya tentu Puan ingin agar supaya cara yang sama yang dilakukan oleh Pak Gubernur Oli Dondo Kambe juga berlaku pada gubernur-gubernur lain, termasuk atau apalagi Gubernur Ganjar yang adalah bawahan sebetulnya dari atau kader dari PDIP itu. Jadi berhak Ibu Puan untuk sebut aja ngomel, bukan protes sebetulnya, tapi ngomel tentang etik di dalam menyambut. Walaupun kita tahu bahwa Ibu Puan tidak mungkin minta berlebih sebetulnya tuh. Tapi kita bisa paham dari sisi psikologi Ibu Puan, kok kenapa saya diperlakukan berbeda tuh. Itu saya paham itu. Dan sekaligus kita kasih apresiasi bahwa Ibu Puan berupaya untuk mengingatkan supaya kelakuan Gubernur Ganjar jangan seolah-olah berkuasa di daerah dan lupa bahwa kekuasaan dia itu dihasilkan oleh pemilu yang dimenangkan oleh PDIP yang Ibu Puan adalah pengurus partainya. Saya kira begitu nih. Saya kasih keterangan netral aja ya. Tapi kan begini, media tentu saja kemudian tidak bisa melepaskan dengan kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Wadas gitu ya. Dan kemudian ini sebenarnya kesempatan untuk Bu Mega kalau mulai melancarkan serangan balik terhadap Ganjar. Jadi ya, saya lihat ini baru jab lah gitu ya. Belum sampai uppercut gitu kalau dalam tinju, baru jab pukulan-pukulan ringan lah gitu. Karena ini jelas kok dia menyebutnya kalimatnya begini yang saya kutip di media. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kayak begitu? Justru yang ngurusin saya gubernur lain. Ini kan saya punya gubernur, itu kan kita udah merujuk ya, itu pasti gubernur dari PDIP, dan siapa yang pernah ketika Puan memberikan sambutan dalam sebuah acara di Semarang, itu Ganjar tidak ada, gitu. Malah bertemu dengan Bu Mega di Jakarta, gitu, menyerahkan lukisan, mengantarkan pelukis waktu itu. Ya kalau kita hitung sebetulnya peristiwa politik persaingan antara Ganjar dan PDIP, etiknya ada pada PDIP. Saya mau sebutkan itu. Karena Ganjar harusnya lebih patuh pada hierarki partai. Karena memang itu yang disebut disiplin partai kan. Jadi Puan sebetulnya hendak mengingatkan bahwa iya Anda boleh aja punya ambisi, tetapi ada aturan internal gitu. Lain kalau Anda dengan cara yang jujur juga mengatakan, oh saya udah bosan dengan PDIP, maka saya keluar dan karena itu saya bikin kekuatan sendiri itu. Itu baru terlihat satria sebetulnya kan. Jadi Puan ada benarnya atau sangat benar, bahkan Ibu Mega sangat benar bahwa ada disiplin partai itu. Nah sekarang seolah-olah Ganjar menganggap bahwa oke, dia nanti juga akan dibeli atau akan dapat sponsor dari konglomerat atau oligarki baru atau mungkin calon presiden baru atau calon wapres baru akan jadi finansir dia. Itu juga memperlihatkan bagaimana modal Ganjar itu sebenarnya terbatas. Dia sekedar menyodor-nyodorkan diri, tapi dia sendiri tidak punya konsep. Nah, ketiadaan konsep itu yang kemudian meledak di Wadas. Kan kalau dia punya konsep, dari awal dia bisa prediksi bahwa memang akan ada pro kontra. Karena itu saya sebagai gubernur yang dimenangkan juga 87% dari penduduk Wadas itu dalam dapil dia itu atau di TPS-TPS itu, dia mesti pahami itu tuh. Nah karena dia nggak paham, maka berbaliklah isu bahwa Ganjar memang dapat kutukan karena melanggar etika politiknya internal PDIP. Kira-kira begitu kan. Jadi tersoloi media karena kesalahan dia sendiri itu analisis saya dari kacamata public ethics ya, bukan dari kacamata elektabilitas. Ya, itu silakan diselesaikan secara internal persoalannya Ganjar dengan Ibu Puan. Nah, kita sekarang balik lagi ke topik yang saya kira saya sebut tadi akan menjadi running issue. Karena kalau saya kemarin menyimak pernyataan dari Pak Mahfud MD, kemudian menyimak juga dari pejabat lain termasuk Ganjar, kelihatannya the show must go on, gitu ya, Bung Rocky, bahwa pembangunan di Bener ini nggak boleh dihalang-halangi oleh warga Wadas gitu. Dan yang saya agak terkejut ini kenapa ya kok jadi
persoalannya diredusir menjadi itu bahwa itu konflik horizontal antar para pro dan kontra. Apa nggak berbahaya sekali kalau kemudian ini muncul di kalangan warga Wadas sendiri? Ya itulah unwise-nya dari kekuasaan itu, dan seolah-olah kita nggak bisa baca. Kan orang langsung tangkap bahwa Mahfud sengaja ingin menghindari tudingan AMDAL misalnya, dengan langsung menganggap bahwa itu adalah konflik di antara masyarakat sendiri itu. Jadi dia nggak mau lihat itu sebagai problem struktural dari seluruh upaya untuk menghasilkan pameran infrastruktur. Di balik itu tidak ada keakraban atau kemesraan di dalam menyelesaikan soal. Jadi ini yang disebut sebagai developmentalisme murni itu, yang sekedar dikendalikan oleh ambisi agar supaya ada hasil yang terlihat. Jadi kalau ditanya apakah Pak Mahfud memahami alam pikiran mereka yang menolak, dia akan secara gampang itu tahu dia nggak paham, karena dia anggap yang menolak itulah yang bikin gara-gara itu. Padahal sebetulnya dari awal bahkan para pakar hukum mengatakan bahwa proyek itu sendiri tidak punya legitimasi hukum, karena bagian yang hendak diselamatkan adalah bendungan itu, dengan anggapan bahwa supaya bendungan itu terselesaikan maka AMDAL-nya dibikin sekaligus dengan AMDAL untuk menggali batu andesit di situ. Padahal ada aturan bahwa penggalian tambang itu bukan urusan negara, bukan urusan kepentingan umum. Itu urusan lain yang AMDAL-nya juga lain tuh. Kan nggak ada orang gali tambang demi kepentingan umum. Itu merusak kok bagaimana kepentingan umum. Jadi sekali lagi kalau Pak Mahfud itu sedikit bijak dan sedikit akalnya masih tersisa, dia mesti tampil sebagai justru orang di atas persoalan. Bukan dia jadi sekedar skrup juga. Jadi apa yang akan terlihat, ya Mahfud sudah membaca keinginan Jokowi untuk meneruskan langkah itu. Karena itu dia akan cari akal supaya seluruh pemberitaan pers kalau bisa dia tutup itu. Dan menganggap bahwa ini gara-gara pers maka proyek pemerintah bakal batal. Jadi persis seperti arogansi Orde Baru itu. Bahkan Orde Baru masih membuka celah untuk nanti akan ada pembicaraan walaupun pembicaraannya direkayasa. Ini Mahfud tutup sendiri pembicaraan itu, potensi itu, dengan menghindari tanya jawab kan. Lalu menuduh bahwa yang beredar di media massa adalah hoax semua, yang beredar adalah buatan, adalah manufacturing. Padahal sebetulnya yang memanufaktur isu ini adalah istana sendiri kan. Istana akhirnya mengendalikan opini publik melalui manufacturing concern. Itu yang dulu disebut oleh Noam Chomsky sebagai cara istana memanipulasi berita. Oke, kalau saya cermati pernyataan Pak Mahfud itu memang disiapkan dengan sangat cerdik gitu. Yang tadi dia memang tidak langsung menuduh media, dia mengalihkannya ke media sosial gitu. Tapi sebenarnya kan kita tahu belaka bahwa berita-berita itu bukan hanya di media sosial, justru media massa nasional yang banyak memberitakan. Saya misalnya ketika sebelumnya kan media massa nasional juga menyebut itu jumlahnya ribuan polisi di sana gitu ya, dan itu didukung oleh video-video. Meskipun kita tidak, tapi menurut Kapolda itu hanya 250 orang gitu ya. Nah ini saya kira kan, nah siapa nih yang datanya yang benar yang mana nih? Apakah Kapolda atau media-media massa nasional? Dan semua media massa nasional memuat semacam itu, ribuan orang, bukan ratusan polisi gitu. Nah, saya juga kemudian mencermati lagi Pak Mahfud menyatakan bahwa Gubernur Ganjar akan menyelesaikan persoalan, akan datang ke Wadas. Ternyata betul Gubernur datang ke Wadas, tapi yang terjadi beliau itu bukan bertemu dengan pro yang kelompok kontra harusnya gitu, malah ketemu dengan kelompok pro, bahkan kemudian tanya seolah-olah dalam tanda petik kayak pamer, misalnya tanyain mau duitnya nanti ganti ruginya untuk apa gitu, ada yang nyebut wah mau beli mobil mewah Pak gitu, ini sambil bercanda gitu, oh enggak Pak saya beli ruko, terus Ganjar menyatakan oh jangan, dia nanti jangan dipakai untuk hal yang konsumtif. Jadi menurut saya ini nggak menyelesaikan persoalan dong kalau ketemunya dengan kelompok yang sudah pro. Ya memang itu yang jadi proyek sebetulnya proyek provokasi pemerintah kan. Nanti akan dipamerkan bahwa 2-3 orang udah dapat uang dan sudah kasih DP ruko, kasih DP mobil segala macam. Jadi betul-betul pemerintah ini menganggap bahwa uang itu menyelesaikan semua hal itu. Padahal kemesraan hidup
di desa itu melampaui segala nilai yang bisa disodorkan oleh Presiden Jokowi sebagai ganti rugi material. Jadi sekali lagi kita mau masuk kembali, karena itu saya naikkan abstraksi pembicaraan pagi ini tentang apa yang disebut oleh dunia hari ini sebagai human solidarity itu. Dan keadaan-keadaan di seluruh pelosok dunia mulai merasa bahwa tidak mungkin keadilan itu bisa dikuantifikasi itu. Rasa peradaban itu tidak bisa diterangkan melalui pameran infrastruktur bahwa ini berhasil, itu berhasil. Ada sejumlah orang punya mobil di situ tuh. Iya, tapi itu hilang dalam 2-3 bulan selesai itu. Bayangkan misalnya kalau dia dia beli mobil di situ, dikasih 2 miliar tuh. 1 M dia pakai buat beli ruko, lalu sisanya dia pakai buat beli segala macam hal-hal yang konsumtif yang dianggap sebagai tanda kemajuan itu. Dalam 6 bulan dia tinggal separuh hartanya tuh, karena dia nggak tahu bagaimana cara memutar uang itu tuh. Dia pamer-pamer. Jadi ini yang sebetulnya hendak diajukan oleh pemerintahan Jokowi supaya semua orang itu masuk dalam jebakan konsumerisme. Ini fatalnya di situ tuh. Orang dijadiin konsumtif tuh. Kan bukan itu yang diajarkan oleh Bung Karno tuh. Karena itu dulu saya bilang bahwa kalau Bung Karno ada, semua pejabat istana ditempelin satu-satu. Karena nggak paham apa yang disebut kemarhainisme itu, atau marhainisme. Ya. Intinya tuh. Ya, itu pernah terjadi ya. Seingat saya salah satunya di Tuban. Ada tapi satu lagi saya lupa di Malang atau apa yang ganti rugi lahannya karena dibebaskan oleh Pertamina dan kemudian disebut kampung miliarder. Dalam waktu sekejap mereka memborong mobil-mobil dan kemudian banyak juga di antara mereka yang sebenarnya belum bisa nyetir mobil, beli mobil. Dan sekarang saya membaca lagi beritanya mereka sudah pada menyesal gitu karena mereka ternyata sekarang hartanya sudah habis, mereka mau bekerja di Pertamina itu, tapi seperti dijanjikan dan mereka tidak mendapat lapangan pekerjaan. Jadi orang tiba-tiba kayak mendadak itu, Bung Rocky. Jadi kita ingat itu jadi viral betul berapa setahun lalu apa, karena itu proyek tambang Pertamina. Jadi di situ pemerintah menjebakkan masyarakat ini sehingga tidak mampu lagi untuk mengolah local wisdom. Padahal dunia hari ini sedang bertahan dengan fasilitas itu, local wisdom, yaitu kesepakatan alamiah antara warga untuk melindungi habitatnya. Jadi bagian itu yang betul-betul hilang. Padahal seluruh pembicaraan kita tentang negeri ini adalah tentang keakraban kehidupan komunal. Bukan dengan meniru bahwa nanti kita akan punya mall. Terus semua orang sekarang berhenti mengkonsumsi mall. Ngapain dikasih uang supaya warga Wadas itu bolak-balik di mall tuh? Seluruh mall di dunia itu ditutup dan orang nggak lagi peduli dengan bangunan-bangunan itu tuh. Jadi sekali lagi ini betul-betul pemerintah yang buta huruf terhadap etika baru di dalam kehidupan sebut aja kehidupan bahkan pasca pandemi itu. Jadi sekali lagi kemajuan material itu adalah palsu dan kepalsuan itu yang ada di kepala pemerintah sebetulnya hari-hari ini. Nah, tadi kan saya menyebut kelihatannya the show must go on, ini jalan apapun. Saya nggak tahu nanti formanya seperti apa. Kita bisa membayangkan, katakanlah kata Pak Ganjar, yang mau diukur adalah yang kelompok yang pro saja, sementara yang tidak akan diukur. Nah, kita bayangkan misalnya mereka kemudian dapat ganti rugi. Tetapi kan warga yang tidak setuju, katakanlah tidak dapat ganti rugi. Tapi tetap saja kan truk proyek itu akan lewat desa itu berseliweran mengganggu mereka. Kemudian kalau ditambah lagi dengan mobil-mobil baru yang dibeli oleh yang kelompok pro ini, saya membayangkan betul-betul kedamaian itu tercerabut betul dari desa Wadas ini. Inilah cara negara itu mengkoyak-koyak keakraban manusia. Jadi yang disebut sila keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, akhirnya bukan sekedar dihalangi, tapi diluluh belantakan oleh kebijakan negara. Kita bisa lihat nanti saling sirik di antara warga, gue punya mobil, lu nggak punya, rasain lu. Nanti segala hal akan dipertontonkan berdasarkan sukses material tuh. Maka akan terlihat disparitas di situ tuh. Padahal semua mereka itu adalah pemilih Jokowi dan pemilih 82,79%, Bung Rock, ini saya di media sosial beredar hasil dari rekapitulasi KPU. Jadi mayoritas lah boleh dibilang ini pendukung Jokowi di sini. Ya, jadi 82% itu memilih Jokowi dan
Ganjar dan kemudian yang mereka pilih itu menghancurkan mereka tuh. Jadi di situ logika kekuasaan tuh dipalsukan di situ. Dengan kata lain bahwa kita melihat bagaimana cara Indonesia atau bukan cara Indonesia, cara negeri ini yang sedang dipimpin oleh orang yang tidak punya nurani dan sekaligus tidak punya akal. Kan begitu kan? Kalau dia punya akal, minimal dia punya akal, dia tahu cara untuk yang membahagiakan yang 80% itu tuh. Kalau dia punya nurani, maka dia akan hentikan segala hal yang menghina masyarakat Wadas. Dan itu yang terbaca secara lengkap bahkan oleh jurnalis internasional itu komennya begitu ke saya. Itu apa yang terjadi ya di situ 82% orang, dia nggak bilang 82, itu dia bilang itu bahkan 100% pasti adalah wilayah merah. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi wilayah hitam, artinya wilayah kriminal itu, seolah-olah itu rakyatnya di situ kriminal. Nah kalau dari awal tahu rakyat kriminal, kenapa mereka kampanye di situ? Kira-kira begitu kan? Kenapa Jokowi dan Gubernur Ganjar kampanye di situ? Itu cara pandang luar loh. Apalagi kita yang tahu bagaimana wajah ibu yang di situ, walaupun dia tersiksa, tapi dia masih berupaya untuk menghibur diri karena ada di depan kamera, dan merasa bahwa memang mereka pada waktu itu diintimidasi. Bukan seperti kata Mahfud, nggak ada apa-apa di situ. Karena ini di mana otaknya gitu. Saya harus menyebutkan istilah itu. Kalau akalnya ada, maka dia akan datang dengan kemewahan berpikir Mahfud. Oke, mari kita diskusikan. Silakan pers bertanya. Ini dia tutup otak pers untuk menanyakan peristiwa. Padahal tugas pers menanyakan peristiwa di Hari Pers Nasional kan. Paradoksnya gila nih. Oke, Bung Rocky, saya kira ini masih akan berlanjut dan Komnas HAM mengaku bahwa mereka belum akan ke sana. Mereka menjadwalkan hari ini, hari Jumat sampai hari Ahad nanti kira-kira mereka berjumpa. Tapi mereka melihat bahwa situasinya belum kondusif buat mereka. Orang masih marah. Jadi Komnas HAM sendiri menahan diri. Nah orang kalau udah marah itu memang nggak bisa diajak bicara gitu. Sama juga dengan orang perutnya lapar gitu ya. Kalau perut lapar, apapun bisa jadi salah. Yes, dan kita tunggu hasil itu dan tetap percaya bahwa masyarakat sipil sedang bersatu untuk menggugat arogansi dari kekuasaan yang diperlihatkan telanjang di Wadas itu. Yes. Oke. Salam 0%. Tetap 0%. Yes. Terima kasih Bung Rocky.